Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, nafas hidup Tuhan beri, kita percaya masih ada rencana Tuhan yang besar dan ajaib Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini melalui platform digital yang lainnya. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kasih setiamu, atas anugerahmu dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Biar syukur kami menjadi korban yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Dan Bapa, kami juga akan merenungkan firman Tuhan, biar apa yang kami diskusikan bersama, sharingkan bersama boleh mengambil bagian dalam setiap hati kami. Kami serahkan saraba ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, kami bawa kepadamu Tuhan, korban syukur kami, biar menjadi korban yang harum dan sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama katakan, Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Saya kita katakan dari awal, bahwa Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. segenap hatimu katakan, Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini.
hati kami Tuhan. selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sembah Tuhan. Ini syukur Yang kami terbaik bagimu. Kami bawa Tuhan, Bawa biarlah jadi sembah. oh Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Segala puji, segala hormat bagimu Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami, kami bawa kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang tak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang setia. Lebih lagi kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami menaikkan sembah kami. Ku datang padamu Hanya bagimu Allah yang dengan layak hati yang ditinggikan, Allah yang rindu. layak dimuliakan. Ku Ini datang hidup padamu kami Tuhan. Tuhan. Api Bawa sembah korban syukurku namamu. padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih ya syukur untuk setiamu Tuhan. Roh. Syukur untuk setiamu Tuhan. Oh Bapa yang setia Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. selalu baik kasih Tuhan Yesus. Tuhan bagi kami, selalu baik Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Segala syukur Terima kasih Tuhan bagimu. Yesus. Kami bersyukur. Glory bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari hidup kami, syukur kami, penyembahan kami yang lahir dari hati kami untuk Tuhan.
Ajar kami Tuhan dimanapun kami berada, orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan yang akan melalui hidup kami. Karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami sekali lagi mau menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, Amin. yang harum dan sejati Di hadapan tatamu, di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku, di hatiku sebagai penyembah. sekali dengan imanku katakan, takkan pernah Aku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku yang mengalir di hati, katakan yang mengalir di hati kami Tuhan, yang mengalir di hati, sekali lagi dengan imanku katakan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya apa yang kami pelajari bukan hanya menjadi inspirasi, menjadi pengetahuan di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Meskipun terkadang tubuh kami tidak menghendaki kami melakukannya, tapi kami mau belajar untuk taat kepada Roh Kudus yang menuntun kami kepada kebenaran yang sejati. Tolong setiap kami supaya kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kami, bukan hanya dari perkataan orang, bukan hanya dari buku yang kami baca, tapi melalui kebenaran firman Tuhan itu sendiri, pribadimu yang kami kasihi, yang kami cintai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai sarapan pagi bersama ini untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Shalom. selamat pagi. Baik, kita akan baca bersama kebenaran firman Tuhan dari Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya tahu ini bukan ayat yang baru kita baca. Nanti kita akan sharing bersama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Matius 5 pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sedikit. Kita baca bergantian saja. Saya baca 13, teman-teman ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16.
Matius 5 ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16 kita baca sama-sama, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang terlintas di dalam pemikiran kita? Satu kata aja, ketika mendengar kata garam dan terang dunia. GG? Ya, orang Kristen. Dimas, waktu dengar kata garam, apa ya? KFC. Waktu dengar kata garam dan terang dunia, apa yang langsung muncul di dalam benak kalian? Di benaknya Dimas. Oke. Dagmar, ayo dengan cepat. Anak Tuhan. Garam. Dapur ya. Hah? Rasa. Tama? Kiro? Orang percaya. Hari? Anak Tuhan. Marvin? Garam dapur. It's okay. Abel? Identitas. Wih, berat ini. Yudis? Wah. Vero? Manfaat. Dapur, oke, that's okay. Kemuliaan Tuhan. Ya? Jadi saksi. Hah? Pemberi rasa. Robi? Berdampak. It's good. Oh iya, GG, mau ulang apa? Memberkati orang lain. Ada yang lain yang waktu mendengarkan kata garam, yang tentunya sesuai pembacaan ini ya, lalu muncul sesuatu. Penyedap rasa, siap. Dari yang lain? Anjas? Kasih. Hakia langsung berjalan. Oke, jadi waktu kita mendengar kata garam, itu hampir sama ya. Kita masing-masing punya waktu membaca ini, saya percaya kita semua sudah baca ini waktu dikasih. Yang muncul adalah kalau menurut saya pengaruh, influence. Jadi kalau kita mau buat semangkok sup, kita nggak mungkin pakai semangkok garam. Garamnya pasti sedikit, tapi kita tahu ini ada garam atau tidak. Seperti tadi Robi, berdampak. Sekarang pertanyaannya, dikatakan kamu adalah garam dunia. Jadi bukan kamu akan menjadi garam dunia. Beda ya. Kamu adalah, yang dimaksud kamu ini siapa? Kita semua orang yang hidup dalam Tuhan. Jadi kalau dikatakan kamu adalah garam dunia, harusnya hidup kita itu memberi pengaruh. Ada dampaknya. Cuma kan kadang kalau orang pikir pengaruh itu kalau enggak viral tidak bisa jadi influencer. Kalau enggak populer, enggak terkenal, kita enggak bisa memberi pengaruh bagi dunia ini. Itu bukan kamu menjadi garam di keluarga. Tapi di situ dikatakan kamu adalah
garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan berbicara hanya skop yang kecil atau teritori yang kecil, tapi Yesus Kristus menyampaikan garam dan terang bagi dunia. Saya tanya dulu ini, kenapa Yesus pakai analogi garam dan terang? Garam aja dulu, nggak usah terang. Kenapa dia nggak pakai all the power and authority has been given to me. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan. Kamu adalah kuasa. Kamu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kenapa Yesus pakai garam? Padahal sebelumnya itu kalau kita baca 3 kali diulang dari ucapan bahagia, khotbah Yesus di bukit, ayatnya yang ke-11, 9, 10, 11, 10, 11, 12 itu ada 3 kali kata aniaya. Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku. Lalu tiba-tiba muncul, kamu adalah garam dunia. Saya pernah juga khotbah tentang ini, tapi saya selalu menaruh bahwa Tuhan, saya bukan cuma mau, saya sudah pernah baca ini, saya sudah tahu ini arahnya begini, ini begini. Dan apa yang saya tanyakan ini saya juga baru merenungkannya. Kenapa Tuhan pakai garam? Ada yang bisa kasih jawaban? Ada yang mau kasih jawaban? Yang tadi bumbu-bumbu dapur mungkin. Kenapa garam? Kiro. Pakai mic, ya tahu betul. Jadi cek. Ada. Oh iya. Jadi mungkin kalau kenapa dibilang garam, karena seperti kalau misalnya masakan yang tawar. Jadi garam adalah penyedap. Nah, ketika yang tawar itu dikasih garam, itu akan berdampak ke semua masakan itu. Jadi mungkin ada cita rasa yang beda. Berarti garam itu dia, ada teman saya chef, dia bilang garam itu dia memperkuat rasa. Jadi orang akan tahu sekalipun sudah lengkap bumbunya, tanpa garam, rasanya itu dia memperkuat rasa. Ada yang lain? Kenapa Yesus memakai analogi kamu adalah garam dunia? Silakan Agnes. Mungkin karena bermanfaat. Bermanfaat. Kan bukan hanya untuk memberi rasa, tapi juga untuk menghalangi pembusukan luka kan. Wah. Mantap. Mungkin dari sudut pandang kesehatan, karena sudah ada pembusukan luka ini. Mengapa Yesus memilih analogi ini? Garam. Boleh kalian cari di Google kah, di manakah, kita belajar. Ada yang lain dari hari? Oh, Yudis ada. Menurut buku ini. Oh. Oke, saya kasih pandangan saya. Ini kita semua belajar ya. Jadi kenapa Yesus memakai garam? Contoh, kamu adalah garam dunia. Sebab banyak orang yang berpikir seperti tadi yang saya bilang. Oh, kalau kita nggak viral, kita nggak bisa memberi pengaruh. Saya nggak punya sesuatu, misalnya nih, saya nggak punya uang yang banyak, saya nggak punya wajah yang tampan atau cantik, saya nggak bisa jadi pengaruh. Saya ini orang biasa. Padahal kemarin ada satu quotes yang saya cuplik dari Pastor Jose Carol.
Orang yang luar biasa itu bukan seperti punya magic word, zazam, atau berubah kayak Satria Baja Hitam. Ada yang dapat ya Satria Baja Hitam? Jadi dia bukan punya magic word atau superpower. Ini yang saya catat. Orang biasa yang melakukan kebiasaan sedikit di luar pandangan umum. Dia tetap orang biasa, tapi dia melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Jadi kalau kamu berpikir, oh kalau yang jadi pengaruh itu untuk menjadi garam saya harus punya sesuatu yang luar biasa. Enggak, setiap orang bisa menjadi luar biasa. Tetapi harus dimulai dari ini, dia memulai dari kebiasaan yang di luar dari pandangan umum. Kenapa Yesus memulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Terus kita berpikir, saya mau kaya di bumi, kaya di surga. Ada yang mau miskin di bumi, kaya di surga? Enggak ada ya. Karena pemikiran kita semua ini, waktu kita dengar tentang kaya, sukses itu selalu tertuju pada hal-hal yang materi. Jadi ini, mengapa Yesus memilih garam? Kadang kita berpikir untuk menjadi pengaruh, memberikan influence, itu kita harus memiliki sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bilang garam, saya percaya yang anak kos pun pasti punya garam di rumah. Atau kalau kita mau beli, biar di abad yang teknologi, abad 21 ya sekarang. Teknologi yang semakin canggih, garam itu tetap ada. Betul ya? Jadi kenapa Yesus memakai kata garam itu artinya ini, kita harus memberi pengaruh itu bukan karena faktor yang di luar. Tapi pada waktu kita percaya kepada Yesus, bayangkan, coba kalau baca ucapan bahagia itu berbanding terbalik. Ada satu buku namanya Kerajaan Sungsang. Saya baru baca sampai setengah bab. Tapi Kerajaan Sungsang itu Yesus muncul sebagai seorang Mesias, tapi bukan Mesias politik. Israel kan mau bebas dari penjajahan. Tapi Mesias yang muncul ini membawa sebuah berita bukan hanya keselamatan bagi tubuh jasmani, tapi keselamatan untuk hidup yang kekal. Kalau kita baca di ucapan bahagia itu semua bertolak belakang pasti dengan pikiran kita secara manusia. Nah, sekarang kita akan sharing sama-sama tentang garam dan terang ini. Nah, sebelum lanjut, saya hari Kamis kemarin saya jemput Aaron pulang sekolah. Ya seperti biasa kalau jemput pasti nggak mau langsung pulang. Semua anak-anak yang di TK mau main dulu. Waktu main ini seperti biasa gurunya itu sambil menunggu orang tua yang lain dia buat games. Nah waktu buat games itu, gamesnya itu sederhana ya, kursi lalu anak-anak mutar dan cari tempat duduk. Diputarkan satu lagu lalu semua lomba untuk duduk. Dan yang menarik perhatian saya itu adalah ini, ada pengaruh yang enggak tahu ya kita sadar atau enggak, tapi kita ini hidup di dalam pertarungan pengaruh. Dunia ini sekarang menawarkan pengaruh yang luar biasa. Diputarkan lagunya ini. Kakak tak bola balik, lihat. Dan yang menarik perhatian saya itu semua anak-anak tahu lagu ini. Mereka nyanyi dengan suara yang nyaring, saya ingat dulu waktu ajar anak sekolah minggu, itu untuk nyanyi di Natal, itu berbulan-bulan dan tidak dihafal-hafal. Ini saya nggak tahu, siapa yang ngajar mereka itu, mereka bisa nyanyi di situ dan saya sekarang kita ini ada di pertarungan pengaruh. Siapa yang mempengaruhi kita? Alkitab atau hal yang lainnya? Siapa yang ngajar ini anak-anak? Mereka tiba-tiba hafal itu lirik. Saya saja sampai saya catat, ini lagu apa sih? Saya cari liriknya. Oh, ini yang biasa ada saya dengar juga. Tapi ini pengaruh yang ada, dunia ini menawarkan pengaruh-pengaruh
yang akan membuat kita mau percaya atau ikut kepada Tuhan, atau kita mau percaya dan ikut apa kata firman Tuhan. Saya mau tanya dulu untuk kita semua. Mana yang kita lebih dengar? Apa kata orang tua atau apa kata TikTok? Apa kata Instagram? Apa kata pacar kita? Atau orang yang dekat sama kita ya? Jadi waktu saya baca tentang garam ini, saya menemukan bahwa garam dan terang itu ada berbicara tentang pengaruh, influence. Ya, kita tadi sudah kasih semua pandangan kita tentang garam itu. Dan saya percaya pagi ini kita akan belajar sama-sama. Iya, langsung saja. Apa yang kalian temukan dari pembacaan ini? Saya percaya semua sudah mempersiapkan catatannya. Silakan, ada yang mendapatkan kebenaran firman Tuhan? Kiro? Hah? Saya dengar tadi ada yang sebut Kiro. Oh iya. Ya, terdapat dari pembacaan kali ini ada suara. Cek. Pakai mic-nya ya Valdo itu. Oke, yang saya dapat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, ya ini mirip dengan visi gereja kita. Jadi generasi terang dimanapun, yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Ya mungkin jadi garam dan terang ini menjadi kita menjadi orang yang berdampak dalam lingkungan kita, menjadi orang yang berpengaruh dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam dimanapun itu. Jadi pembacaan kali ini bisa jadi pembacaan kita pada pagi hari ini mengajarkan bahwa setiap kita harus menjadi teladan dan berpengaruh positif di tengah kehidupan kita, di lingkungan kita, baik keluarga, apalagi kalau kita dalam kehidupan dalam kampus yang kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda begitu. Dan melalui kehidupan yang penuh kasih, jujur dan berbuat baik kepada orang lain dan dapat melihat cahaya Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Sudah? Oh. Oke, dari yang lain? Siap. Nyala. Mic-nya on. Udah nyala, kasih on. Kepada saya di sini saya terdapat di sini setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu tidak asing, tidak seperti garam yang kita merasakan setelah didengar firman Tuhan. Cuma saya ada cerita sedikit, saya kan orang pedalaman sekali, jadi ada orang tua pernah cerita. Waktu tahun 1963 itu Injil masuk di daerah pedalaman saya. Dan orang tua saya itu tidak bisa menerima apa yang misionaris waktu 1963. Jadi mereka dicontohkan waktu 1963 itu mereka bawa garam. Lalu mereka mengatakan kita firman Tuhan yang bawa datang ini seperti garam. Lalu setelah di garam ini ditumbahkan sedikit-sedikit lalu mereka dikasih. Setelah orang tua merasakan bahwa garam itu enak. Dari misionaris menyampaikan begini, seperti firman Tuhan ini kalian tidak seperti merasakan, tapi kami bawa datang ini seperti garam yang kalian akan merasakan seperti ini. Sekarang sudah genap 62 tahun 2025 ini.
Jadi saya dapatkan di sini setelah saya mendengarkan firman Tuhan ini, pikirannya agak saya jauh ke belakang seperti yang menyampaikan tadi. Jadi firman Tuhan kita setelah diingat itu tidak asing, tidak seperti garam, tapi kalau melalui firman Tuhan ini sepertinya untuk terang atau garam yang kita setelah dimasak rasanya lebih enak begitu. Terima kasih. Luar biasa. Dari yang lain? Silakan. Langsung angkat tangan dong. Ya, nunggu lagi. Leaderin tuh. Silakan Dimas. Mic-nya oke. Tes. Habis Dimas kayaknya GG sudah siap dengan. Cek. Oh, Tes. awas kabelnya. Tes. Iya. Yang saya dapat, yang saya mau ambil ini dari ayat yang ke-13. Sini kan dia mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita semua tahu kalau garam itu adalah salah satu bumbu untuk masakan. Bayangkan misalnya buat teman-teman yang sering masak, sekalipun pakai bumbu yang mahal, kalau makanan itu tanpa garam atau tanpa asin, itu sudah pasti tidak enak atau tidak sedap. Nah, demikian juga dengan hidup kita, ini sebagai orang percaya, mau kita bicara, kita ini Kristen, mau kita bilang kita ini pelayan Tuhan sekalipun, kalau hidup kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, maka percuma, itu tidak akan berdampak. Nah, terus saya highlight yang bagian masih ayat 13, yang bagian kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Namanya juga garam itu sumber yang asin. Kalau garam itu sudah tawar, ya dengan apa lagi dia diasinkan? Ya pasti enggak bisa dong. Apalagi yang tidak mengasinkan garam. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, menurut saya ayat ini sedikit keras. Kenapa saya mengatakan keras? Karena kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak berdampak, maka hidup ini tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saya juga pernah mendengar khotbah dari TikTok. Sempat scroll TikTok, ada khotbah pendeta, itu enggak tahu siapa namanya, intinya ibu-ibu. Dia mengatakan begini, saudara, mari kita ini berdampak supaya itu menjadi sebuah alasan Tuhan mempertahankan kita di bumi ini, karena kita ini masih bisa berdampak. Nah, saya juga mau katakan kalau orang Kristen tidak akan berguna dan berdampak apa-apa kalau kita ini hidupnya tidak mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita atau orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita. Biarlah lewat hidup kita orang itu melihat ada Yesus lewat perilaku kita sebagai para pelayan Tuhan. Walaupun kita berada di kampus, di kantor, bahkan di rumah, biar orang-orang yang di sekitar kita melihat Yesus ada dalam diri kita. Dan orang benar-benar melihat kayak, oh ini anak dia kayak bukan hanya sekedar pelayanan saja di gereja, tetapi dia sungguh-sungguh pelaku firman Tuhan, dan dia benar-benar orang yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu sih. That's good. Apa tadi itu Ibu khotbah? Itu dia mengatakan, saudara, mari kita ini berdampak supaya itu menjadi sebuah alasan Tuhan mempertahankan kita di bumi ini, karena kita ini masih bisa berdampak. Tuh. Kayaknya kau harus cari referensi lain. Ya, jadi Tuhan mempertahankan kita itu bukan karena perbuatan kita. Karena itu sudah jadi tujuan Allah sejak awal. Saya pernah sharing di sini ya tentang waktu kita belajar tentang dosa. Tujuan ilahi itu tidak tergantikan. Bahkan ketika Adam jatuh ke dalam dosa,
Adam itu kan seperti perwakilannya kita. Kalau Indonesia kalah dari Arab Saudi, kita nggak bertanding, tapi karena perwakilan kita kalah, maka Indonesia dinyatakan kalah di dalam pertandingan itu. Yang mewakili 11 orang dan pemain yang lain yang cadangan. Adam itu adalah perwakilan manusia. Jadi waktu dia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengubah. Tuhan tetap bukan mempertahankan, dia tetap pada tujuan yang semula. Apa itu? Supaya manusia berkuasa. Baiklah mari kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Itu enggak berubah. Itu jadi bukan karena perbuatan baik kita lalu Allah mau mempertahankan. Kalau bisa dicek siapa namanya. Oke. Oke, jadi ya kita mesti, saya sarankan perhatikan baik-baik. Bukan perhatikan baik-baik, oh yang ini palsu, enggak. Baca aja yang otentik, baca Alkitab. Alkitab itu otentik. Kita enggak perlu belajar uang palsu yang begitu banyak. Oh kalau yang ini palsu, yang ini palsu. Pusing. Belajar yang asli, lihat yang asli. Oh kalau yang ini asli. Jadi kita akan terbiasa begitu mendengar sesuatu, kok ini enggak sesuai ya dengan apa yang saya baca, dengan apa yang Alkitab katakan. Yang lain belum ada terang ini, baru garam semua. Siapa lagi? Yudis kayaknya siap ini. Cek. Ada mic untuk Yudis. Ini enggak sampai tahu. Wireless enggak bunyi ya? Oh sudah, coba. Ui. Cek. Subuh-subuh loh, subuh-subuh. Kalem dulu, kalem. Oke, 15 menit ke depan dipersilahkan. Oke, tentang garam. Garam dulu di, belum terangnya. Kalau mau dua-dua juga silakan. Soal garam dan terang. Ini mungkin saya tidak terlalu beracuan di apapun. Mau itu TikTok, mau itu buku, mau itu apapun itu. Cuman mengutip berandaskan sedikit dari pembagian hidup. Menjadi garam dan terang sebenarnya itu kita ibaratkan seperti tanggung jawab lah. Ini seperti kayak job desk dalam hidup. Dan sebenarnya garam dan terang itu kan menjadi garam itu tidak segampang yang kita kira, tapi bisa dilakukan. Kayak contoh mungkin dalam satu contoh ya, dalam ground kita, kegiatan pemuridan, kita sebagai mungkin ada beberapa teman-teman yang menjadi leader ground atau teman-teman yang biasa sharing, menerapkan bagaimana kasih Tuhan, menerapkan bagaimana tanggung jawab kita di dunia ini sebagai garam dan terang. Dan besar harapannya kita, anak-anak ground kita, bisa menjadi garam dan terang untuk di luar sana. Nah kalau kita pikir kembali, itu kan tanggung jawab yang tidak mudah. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Dan sebenarnya kalau kita memikirkan secara logika, tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya, tapi kita sendiri sudah disebut garam dan terang dunia. Ya. Nah itu bagaimana itu? Saya juga tidak tahu. Lanjut. Di sini saya kutip di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah itu sebelumnya yang saya jelaskan tadi mengenai tanggung jawab menjadi garam dan terang dunia. Di sini kan jelas dibilang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya syukur-syukur kalau dia lihat perbuatan kita yang baik. Di luar kalau misalnya mereka menilai kita yang jelek, apakah sepatutnya kita disebut sebagai garam dan terang dunia? Makanya kembali lagi yang sebelumnya saya bilang, ini adalah tugas dan tanggung jawab yang memang berat sebagai kita anak Kristen. Tapi tetap berlandaskan, saya setuju dengan Pastor Peter, tetap berlandaskan dengan sesuai orinya, sesuai dengan Alkitab.
Jadi kalau kita melenceng sedikit, tetap pasti ada acuan yang harus kita ikuti, yaitu Alkitab. Jadi memang tidak mudah menjadi garam dan terang dunia. Dan memang kita sebagai umat Tuhan juga ini menjadi kewajiban kita yang harus kita lakukan. Untuk masalah solusi lebih spesifiknya mungkin nanti bisa dibantu dari Pastor Peter, tapi saya ingin berbagi saja soal penjelasan teorinya saja. Terima kasih. Kayaknya Hari kurang setuju tadi dengan apa yang kau bilang, Yudis. Dari wajahnya saya lihat. Dari wajahnya Hari dia menatap Yudis. Maafkan kalau saya salah Hari itu. Atau kau setuju Ji dengan apa yang Yudis? Jadi ini. Suatu kali saya dipanggil pelayanan, saya nggak sebut daerahnya nih. Jadi begitu selesai pelayanan, kita habis loncat-loncat KKR, saya main musik nih. Saya keluar dong ke depan karena panas di dalam, dia nggak seperti kita ini ada AC, dingin atau ruang ibadah. Lalu begitu saya di luar, saya kaget. Di luar itu tersedia balok, orang minum, merokok, tapi we are the light of the world. Dunia melihat Tuhan itu melalui kehidupan kita. Setuju? Nanti dia tertawa, ih sama Ji. Kristen gak ada bedanya. Ya. Jadi waktu saya keluar itu, saya kaget. Ditawarkan, dia gak tahu ini bilang saya. Enggak sih. Jadi waktu ditawarkan kita duduk di depan situ, saya duduk jauh di situ dan saya nggak tahan, karena saya nggak terlalu tahan dengan bau asap rokok. Saya masuk kembali ke dalam, lalu kita pulang. Tapi itu menjadi seperti yang Yudis bilang, itu tanggung jawab. Itu kenapa tadi Yesus memakai analogi garam. Setiap orang, saya orang biasa Ji. Yesus pakai orang biasa. Garam itu kita temukan di mana-mana. Bahkan mungkin ya kalau sudah teknologi, sekarang ada mie instan, mungkin nanti ada mie yang terbang sendiri. Dia datang di teknologi yang semakin canggih seperti pintu kemana saja. Kita tetap akan temukan garam. Karena itu nggak akan berubah. Ini relevan di semua zaman, di setiap generasi. Jadi istri saya mengirimkan sebuah story di IG parenting tentang anak-anak. Yang mengagetkan itu ya ada satu yang sering sekali dinonton sama anak-anak. Dan di situ dia bukan lagi orang tuanya ayah dan ibu, tapi ayah dan ayah. Jadi laki-laki dua-dua, dan kalau dilihat ini oke, kita harus batasi dengan lebih ya. Kalau anak-anak nonton terus dia lihat seperti itu, gambarannya apa yang masuk di dalam pemikiran mereka? Oh, kalau laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal di situ sudah jelas-jelas dia bilang orang tua yang mengajarkan anaknya sambil menyanyi-menyanyi. Ya. Dan di situ saya lihat, pengaruh itu sangat luar biasa. Masih ada tapi nanti. Rival. Habis itu Hari, saya lihat Hari ini dia sudah siap dari tadi. Kalau dari saya Pastor, apa yang saya dapatkan menjadi garam dan terang dunia itu bagi saya secara pribadi adalah proses. Kenapa saya bilang proses? Karena dalam pribadi saya jujur kadang menjadi terang dan garam itu jatuh bangun. Mungkin saja yang 2 minggu kemarin kayaknya deh. Puji Tuhan ini menjadi satu sukacita juga bagi saya pribadi karena 2 teman saya yang sudah mengertikan tidak mengenal Tuhan, mereka rindu untuk datang beribadah. Dan itu melalui story yang saya bagikan di IG. Dan itu dia lihat saya, teman kampusku juga Pastor. Jadi memang melalui kehidupan kita, jujur
mungkin saja kadang kalau saya secara pribadi ya, kadang memang menjadi berkat itu di gereja, tapi secara konsisten dan juga saya minta doa teman-teman semua biar bukan hanya di gereja saja, tetapi kayak Yudis bilang tadi, sesuatu tanggung jawab bagi kita semua. Jadi di gereja maupun di luar gereja kita harus tetap menjadi contoh bagi orang-orang, biar melalui kehidupan kita orang-orang melihat Kristus, begitu Pastor. Dan juga secara pribadi saya mau bilang kalau juga berdoa kepada Tuhan biar Tuhan yang terus menjaga motivasi saya menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena memang kehidupan saya itu cuma dua, kampus dan gereja, puji Tuhan. Adapun juga keluar-keluar di tempat lain, tapi ya Anda terlalu yang kayak habis-habis banget begitu Kak. Ya TikTok juga, live TikTok juga gitu. Nah jadi ditegurkan lagi tuh asik. Jadi memang menjadi garam dan terang dunia itu kalau saya proses bagi saya secara pribadi ya. Karena kadang juga saya jatuh dengan perkataan saya, dengan tindakan saya, dengan segala yang saya lakukan. Itu mungkin secara tidak sadar saya sudah jatuh dari situ Pastor. Jadi belajar untuk bagaimana tetap konsisten dengan tujuan kehidupan kita gitu Pastor. Terima kasih. Mantap. Kayaknya saya lihat tadi Tama ini kurang setuju dengan rival. Ini waktu rival bicara saya lihat Tama. Oh kok setuju maksudnya cocok ya. Jadi kalau kita live TikTok itu kan kita jadi viral, famous, itu profitable. Ngerti ya? Ada keuntungan di dalamnya. Tapi kalau kita bicara tentang pengaruh, influence, sekalipun, contoh ya, kalau kayak garam. Garam itu kan ada bentuknya. Kita pakai sedikit, tapi waktu dia ditaruh, garamnya sudah nggak kelihatan, nggak berbentuk. Dia sudah larut di dalamnya. Ya, tadi Rival bilang, memang itu, saya coba lihat ayatnya dulu. Saya tiba-tiba ingat. This is Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kalau hambar berarti kurang garam. Tadi kita baca jika garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah ya dapat diasinkan ya. Pemikirannya kita kan tentang garam konteks garam yang zaman sekarang. Kalau yang di zaman yang Yesus sampaikan ini, garam itu diambil dari laut mati. Jadi garam itu diambil dari laut mati dan garam itu dilarutkan dan nanti zat-zat yang lain itu akan tinggal. Itu kan zat yang tidak berguna. Itulah yang dipakai untuk pengerasan jalan lalu diinjak-injak orang. Jadi pada waktu ibarat begini, dalam proses pemurnian kehidupan kita tetap mengalami proses di dalamnya. Waktu kita mungkin yang Alkitab begini, kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tapi notice kata ini, jangan hambar. Artinya kita perlu memperhatikan kehidupan kita, jangan sampai apa yang kita buat itu orang lihat, sama aja, katanya Kristen. Ya nggak enak sih, saya juga mengalami hal yang demikian ya. Kalau ketemu sama orang-orang yang dia sudah menjudge, menghakimi, kan kita berteman bukan hanya dengan sesama golongan kita saja, di luar kita punya teman-teman yang lain. Dan kalau kita sudah ngumpul dan mereka bertanya, orang Kristen kok gini ya, orang Kristen begini. Saya juga kadang muncul di dalam hati saya, wah harusnya ini kita bicara tentang garam dan terang dunia ini bukan hanya untuk
orang-orang tertentu saja, oh nanti yang sekolah teologi, oh nanti yang ikut jadi staff di gereja, full time di gereja, pendeta saja. Padahal garam dan terang dunia itu Yesus katakan kepada semua orang. Jadi kalau kita bilang, oh saya orang biasa aja, nah kamu garam. Saya mahasiswa, kamu garam. Saya ibu rumah tangga, kamu garam dan terang dunia. Nah, jadi apapun yang menjadi profesi kita, kita harus menjadi garam dan terang dunia itu. Kata-kata kita ini setiap kali kita datang menyampaikan, mengeluarkan kata-kata, ya saya pernah menyampaikan ini ke beberapa teman-teman saya termasuk Abel dan teman-teman pemain musik yang lain di sana. Jangan kita buang kata-kata itu terus kita tahu orangnya ini nggak mau. Kita sudah berbusa-busa nasihati, kita sudah berbusa-busa untuk memberi masukan, tapi orangnya cuek-cuek aja. Kita perhatikan supaya gini, kata-kata kita itu mungkin kita nasihatnya bagus, tapi karena kita berulang-ulang sampai orang itu pun, kok orang ini menasihati terus, ya saya pun akhirnya oke, silakan kamu melakukan apa yang menurutmu baik, tapi karena kita melakukan semua ini untuk pekerjaan Tuhan, jadi sebaiknya kita punya satu acuan, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau TikTok itu kan profitable, kalau saya influence kita menjadi pengaruh itu non profit, tapi itu tujuan Tuhan. Kamu adalah garam, artinya kita harus mengeluarkan pengaruh yang baik. Kamu adalah terang, kita menjadi terang bagi orang yang lain. Silakan, yang lain? Abel. Mau tambahkan yang Kak Peter bilang sama Valdo tadi. Kalau dari ayat ini, kenapa tadi saya bilang identitas? Karena ini proses sebenarnya. Proses untuk menunjukkan identitas kita, yaitu garam dan terang. Cuma saya percaya bahwa setiap kita di sini kita itu kasih karunia. Amin. Dan kita itu harusnya punya pemikiran bahwa ketika kita berada di suatu tempat, either itu di kuliah kalian, di tempat kerja, bahkan di keluarga, kita ini terlihat sebagai kasih karunia kah atau sebagai bencana? Nah, karena kalau kita ternyata hanya terlihat sebagai bencana, berarti kita sedang ada di fase kehidupan yang tidak wajar. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti namanya garam, hakikatnya itu asin. Jadi betul yang Kak Peter bilang tadi, di dalam terjemahan NKJV-nya itu, New King James, garam itu menjadi tawar diterjemahkan dengan the salt loses its flavor, yang diartikan garam itu kehilangan rasa. Sebenarnya ayat ini agak kejam sih seperti yang Dimas bilang, karena kalau kita sudah tidak ada rasa, garam tidak ada rasa itu diinjak-injak. Jadi sama seperti bahasanya, kalau kita tidak ada gunanya, kita tidak ada ininya, ya kita dibuang. Dan percayalah teman-teman yang belum bekerja, yang masih kuliah, di dunia pekerjaan itu seperti itu. Kalian tidak ada guna, kalian dibuang. Itu mungkin terdengar seperti jahat, tapi itu realita yang teman-teman harus hadapi nanti. Saya cerita sedikit, dulu waktu masih kerja, mungkin di kantor itu cuma saya kali yang Kristen. Adalah mungkin satu orang, tapi ya Kristen begitu. Dan itu menjadi tantangan, maksudnya apakah mereka tetap bisa melihat nilai-nilai Kristus di dalam hidupnya kita atau tidak. Kemudian yang Kak Peter bilang tadi, kita bukan boleh menjadi garam, tapi kita sudah menjadi garam. Di ayat tersebut kan kita sudah bilang, kamu adalah.
Ya. garam dunia. Kemudian apa lagi ya? Ya itu ada beberapa hambatan sih untuk kita menjadi garam dan terang, yaitu kadang kita terlalu peduli dengan kata orang. Kadang kita sudah yakin nih, tiba-tiba ada aja hal yang bikin kita kepikiran, nanti kalau saya diajak ini ndak ikut, nanti dibilang cemen, dibilang apa, dibilang cupu. Jadi tetaplah kita harus menjadi garam dan terang. Kemudian yang berikut adalah mana itu tadi? Ya itu tadi yang takut ditolak oleh lingkungan. Karena kalau orang Makassar bilang baru pako, beru pako. Nah itu bahasanya Kapiter itu beru pako. Jadi dari saya itu garam dan terang ini proses untuk menjadi identitasnya kita. Mungkin itu aja sih. Luar Mungkin ada biasa. yang mau tambahkan? Belum ada terang ini ya, baru garam aja. Jadi salah satu yang kita diajarkan di tempat ini itu akan menjadi bisa memberikan pengaruh di tempat pekerjaan kita before time. Ya, kalau orang lain datangnya after time atau on time, terus kita datang before time. Dan selama kita mengerjakan itu dengan konsisten, maka orang pasti akan, kok kamu seperti itu? Apa yang buat kau seperti itu? Itulah saatnya untuk kita salted, memberi rasa. Ya, jadi kenapa kita diajarkan nilai-nilai di gereja ini, kalau pelayanan before time itu berpengaruh di tempat kita, misalnya di kampus, tempat pekerjaan, janjian sama orang, kita sudah terbiasa untuk before time. Kenapa kita diajarkan, di Alkitab dituliskan, jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam apa? Perkataan, perbuatan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Bukan cuma kalau saya mau jadi garam, saya harus punya, yang tadi saya bilang, saya harus punya sesuatu yang saya mau menjadi pengaruh, saya harus punya sesuatu yang lebih. Tetapi ini orang biasa yang melakukan di luar kebiasaan. Kalau dunia ini orang terbiasa dengan mengucapkan, dia fasih gitu. Buat apa kita fasih berbahasa roh tetapi kita kasar dalam berbahasa Indonesia? Yang senyum-senyum pasti sudah pernah dengar quotes itu ya. Ya, di gereja menyanyi, menyembah haleluya, haleluya, begitu di luar mulutnya minta ampun, bamaki. Ya, dan kita yang ada di situ ikut-ikut. Kayaknya kalau nggak sebut kalimat itu nggak keren deh. Be a man. Ya, memang saya laki-laki gitu. Biar saya nggak mengucapkan itu, saya laki-laki gitu. Saya wanita gitu. Saya sudah jadi diri saya. Atau kita ditawarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayo jadilah seseorang yang jantan. Ya saya jantan. Jangan mudah terpengaruh. Tapi kita harus jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku. Ini setiap hari yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Atau siapa di sini yang puasa berbicara? Enggak ada ya? Oh saya enggak, hari ini saya mau puasa bicara, saya enggak bicara. Padahal itu yang paling sering keluar itu adalah perkataan. Tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Oke, itu saja dulu. Jadi apa yang Abel sampaikan itu
apa yang kita tanamkan di tempat ini diajarkan baik dari Pastor Esra maupun dari orang-orang yang lain. Kalau kita ditegur, saya percaya itu semua supaya kita punya pengaruh yang baik. Jangan awas kok datang media, kita menghindar. Berarti pengaruh yang muncul dari kita itu pengaruh yang tidak baik. Adakah 100? Waduh, itu kan hal-hal yang tidak baik. Oke, dari yang lain? Pastor. Iya, silakan. Mengenai pembacaan ini, saya pikir ini adalah reminder, peneguhan kembali, bahkan sekaligus teguran untuk kita, anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Seperti tadi yang Pastor bilang, garam dan terang dunia itu berbicara tentang pengaruh. Garam memberikan pengaruhnya terhadap sesuatu yang hambar menjadi asin. Terang memberikan pengaruhnya terhadap sesuatu yang gelap menjadi terang atau nampak. Tadi saya baca, kalau garam yang hambar, itu ternyata dia sudah tercampur dengan mineral yang lain. Dan tidak bisa diasinkan lagi, tidak ada cara untuk mengasinkan lagi, untuk mengembalikan senyawanya menjadi garam yang utuh. Karena sudah tercampur, sudah berikatan dengan mineral yang lain. Jadi kembali tadi saya ingat lagi yang Pastor bilang, kita sedang ada di pertandingan atau pertarungan pengaruh. Apakah identitas kita sebagai anak Tuhan yang adalah garam dan terang dunia itu tetap melekat dengan pengaruh-pengaruh dari firman Tuhan, nilai-nilai dari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, atau kita justru sekarang ini sedang terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi di luar kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu pertanyaannya, itu perenungannya. Apakah kita sekarang masih membawa identitas kita sebagai anak Tuhan? Karena kita percaya, tadi juga Pastor bilang bahwa kita adalah garam dan terang dunia kalau kita hidup di dalam Tuhan. Karena kita hidup di dalam Tuhan, kita harus terus membawa identitas itu. Karena yang orang lihat, Pastor Jose Carroll juga mengatakan kemarin ya saya. Tidak, itu orang melihat buahnya. Saya contohnya Kak, saya identitasku mungkin sebagai seorang worship leader di sini itu tidak dikenal sama identitas temanku 40 orang yang semua muslim dalam satu kelompok koas dan cuma saya yang Kristen. Saya ulang. Identitasku mungkin sebagai seorang WL atau seorang leader di gereja ini itu tidak mereka tahu, tidak mereka kenal di kelompok koasku yang dimana saya cuman seorang diri Kristen di situ Kak. Jadi apa yang harus saya lakukan? What should I do? Buah yang harus saya tunjukkan, buah-buah yang saya dapat, dan saya selalu pikir dan renungkan Kak. Kan saya selalu izin gereja. Saya selalu utamakan itu dan Tuhan selalu buka jalan untuk saya gereja dan pelayanan. Dan mereka kayak mengerti dan juga mereka bertanya-tanya, tapi mungkin belum sempat keluar dari mulut mereka dan tidak berani mereka tanyakan. Tapi yang selalu saya ingatkan kembali ke diriku sendiri, saya tidak mau saya mau Tuhan dimuliakan lewat saya yang selalu izin gereja. Kayak saya mau saat saya kembali ke rutinitas koasku kemarin, saya bawa dampak yang baik. Bukan karena saya terlalu sering gereja-gereja pelayanan, justru saya membawa dampak yang buruk. Dan di situ adalah tugasku Kak, itu adalah tugasku. Jadi kemarin walaupun saya mungkin sering izin dan juga hari Minggu saya selalu tidak dapat jaga, saya selalu kasih temanku jaga hari Minggu pagi ataupun malam. Tapi saya selalu coba lewat perkataan, perbuatan ataupun tugas-tugas tanggung jawab, saya tunjukkan etos kerja yang baik. Dan di situ temanku mengatakan, keluar bahkan akhirnya dari mulut mereka, oh tidak sia-sia kok Di selalu izin hari Minggu. Kayak di situ saya senyum, saya bilang puji Tuhan kalau kau lihat itu berarti saya bisa kasih dampak yang baik untuk kamu. Jadi itu yang saya kerjakan untuk kamu, itu Kak. Luar biasa. Tamariska, saya lihat kayak kurang setuju tadi ini. Oh setuju. Anu juga tadi saya lihat Taci kayaknya. Enggak kelihatan sih.
Silakan. Oh, Robi. Oke, Robi, 15 menit ke depan dipersilakan. Siap. Oke, baik, terima kasih Pastor. Saya ingin membahas di ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Yang bisa saya tangkap di sini, kita dipanggil untuk menunjukkan perbuatan baik bukan demi pujian, tetapi agar orang lain melihat kasih dan kebaikan Allah. Ya, jadi saya punya cerita sedikit kakak-kakak, teman-teman sekalian. Dulu waktu pertama kali saya ke Makassar itu, saya masih keliling-keliling gereja. Kebetulan papa saya juga pastor di Kendari, dia punya banyak teman di sini. Banyak tawaran-tawaran, ayo tertanam begini. Tapi pertama kali saya datang di sini, waktu itu Gold CC, malam-malam saya langsung daftar. Kayak saya langsung isi form, kakak-kakak, kayak hati saya terbawa langsung kayak ke sini. Terus minggu depannya tuh saya gereja di teman papa itu, saya kebetulan juga pelayanan. Terus dia bilang, kamu sudah gereja di mana, tertanam di mana maksudnya? Saya bilang, saya tertanam ada gereja itu di BTP. Yang mana? Itu tidak jauh dari gerbang. Oh, gereja Oikumene. Saya bilang, iya mungkin itu Mi Pak. Saya bilang begitu. Terus dia bilang begini, Pastor, kamu jangan di situ lah. Maksudnya begitu, Pastor. Kau tidak akan terpakai, maksudnya dia bilang. Tidak, kau tidak akan terpakai dengan segudang talenta, maksudnya dia bilang begitu. Dia bilang, kau tidak akan terpakai. Saya juga langsung kayak, iya juga ya. Iya, saya begitu. Enggak, itu Kak. Pikiran waktu itu. Ya, saya pulang. Setelah pulang saya singgah di Angging Mamiri dulu. Saya makan soto sambil renungin. Renungin kata-katanya orang itu. Terus saya sambil telepon papa saya. Saya bilang, "Pak, orang ini kata gitu maksudnya." Dia bilang, "Saya nggak bakal kepake di sini, bla bla bla," demikian. Terus papa saya bilang begini, "Coba kamu dari kamera depan ke kamera belakang." Oke, saya tunjukin. Dia bilang, "Kamu lihat itu ada orang pemulung sana?" Saya bilang, "Iya lihat." "Kamu punya uang 50.000? "Ya, saya punya." "Keluar kasih terus bilang Tuhan memberkati." Saya lakukan itu. Terus papa bilang kepada saya, "Sudah Pak." Dia bilang, "Itu baru pelayanan." Artinya dari ayat ini memang kita harus menunjukkan terang. Bukan pelayanan bagi saya, karena papa saya yang bilang, pelayanan itu bukan sekedar di gereja saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita dapat berdampak, menunjukkan kasih Kristus, dan menjadi terang dan garam. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Marvin saya lihat kayaknya itu kurang setuju tadi nih. Oh, Vero, silakan Vero. Wireless. Oh, GG dulu. Cek. Enggak. Weh domba, Anu. Domba, dingin sekali tanganku. Nggak tahu lagi lama tidak pegang mic. Hey. Maaf pemirsa, sedikit intermezzo. Hey. Tapi sumpah domba banget. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi yang saya dapatkan itu dari pembacaan kita. Pertama di ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sudah dijelaskan tadi, sudah dipaparkan seperti apa itu garam, memberikan perasa dan lain sebagainya. Kalau saya melihat ayat 13 ini tuh kita juga selain berbicara tentang pengaruh dari garam itu, tapi berbicara juga mengenai kualitas dari garam itu. Di sini kan dia bilang jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan. Berarti di sini ada penekanan bahwa kita bisa kehilangan rasa
rasa garam itu. Ketika kita sudah kehilangan rasa asin, tentunya kita tidak bisa berpengaruh terhadap masakan. Dan mungkin yang mau disampaikan dan apa yang kita sering alami di sini dan sering kita lakukan adalah cara mempertahankan kualitas garam itu adalah dengan dimuridkan. Saling memuridkan satu sama lain, kemudian saling memuridkan diri sendiri pun itu penting untuk mempertahankan kualitas garam itu sehingga garam kita itu tidak tawar seperti yang dikatakan di ayat 13 ini. Kemudian melanjut di ayat 14 sampai ayat 16, di situ berbicara mengenai posisi terang, di mana terang itu akan selalu kelihatan. Kota yang letaknya di gunung itu pasti akan selalu kelihatan. Terang, apa di sini bilang? Lampu, pelita ya. Pelita itu tidak bakal ditaruh di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya memang posisi seorang yang menjadi terang itu tidak dalam posisi yang tersembunyi, tidak dalam posisi yang tidak memperlihatkan jati dirinya. Posisi terang itu artinya kita memperlihatkan identitas kita sebagai orang yang terang. Kita difungsikan sebagai terang ya untuk menyinari sesama kita. Sedikit informasi untuk teman-teman yang saya dapatkan di Surabaya kemarin. Ternyata di dunia ini itu masih banyak orang yang tidak percaya, masih banyak orang yang tidak punya akses mengetahui siapa itu Yesus Kristus. Saya tidak bakal bicara detailnya kenapa sampai mereka tidak tahu itu, tetapi kenyataannya ada. Di beberapa suku di belahan dunia itu ada orang yang tidak percaya dan orang yang tidak tahu karena mereka dari segi akses mungkin dari internet mungkin belum ada. Kalaupun ada internet mungkin di blog terhadap akses-akses berita tentang kebenaran Tuhan Yesus. Apapun itu yang membuat mereka tidak percaya. Nah, salah satu yang menjadi titik poin dari bacaan kita adalah bagaimana kita menjadi pengaruh bagi mereka, bagaimana kita menjadi terang, memperlihatkan bagaimana kehidupan seorang Kristen, memperlihatkan bagaimana Kristus itu lahir dalam hidup kita dan kita itu hidup dalam Kristus sehingga itu yang bisa dilihat oleh teman-teman kita yang belum percaya atau teman-teman yang mungkin beda imannya dengan kita atau orang-orang yang itu tadi aku bilang yang tidak punya akses ketika kita mau ke sana. Kita memberikan diri kita untuk istilahnya menjadi misionaris, kita menjadi pengaruh bagi orang-orang di sana yang awalnya gelap, kemudian menjadi terang karena kehadirannya kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kehidupan kita yang mengingat siapa jati diri kita, yaitu Yesus Kristus ya. Apa yang selayaknya kita diajarkan ketika menjadi seorang Kristen, nah itu yang kita berikan, kita influence kepada mereka. Terang dan garam itu tidak sifatnya itu tidak berbunyi, tidak didengarkan, tetapi dirasakan. Nah yang mau saya sampaikan lewat itu ya ketika kita menjadi terang, ketika kita menjadi garam, cara yang kita bisa lakukan ya tidak harus berbicara, tetapi terhadap apa yang kita lakukan melalui kehidupannya kita. Kita tidak perlu berkoar-koar, saya adalah ini, mungkin boleh ya, boleh. Tidak apa-apa, itu tidak salah. Tetapi ketika kita mau memancarkan, kita mau menginfluence itu melalui kehidupannya kita pun bisa. Jadi tidak harus dengan berbicara, tetapi melalui tidak berbicara pun, tetapi melalui kehidupannya kita, itu bisa untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Thank you. Siapa? Vero. Oke. Apa? Cek. Oke, kalau kita tadi sudah belajar tentang
semuanya tentang manfaat, fungsi, bagaimana kita itu garam terang itu kita punya manfaat buat orang-orang sekeliling kita. Kalau saya mau bahas tentang bagaimana cara kerja garam dan terang. Jadi kenapa sih Tuhan kasih kita dua identitas di dalam situ? Nah, kalau garam itu ternyata dia itu bertolak belakang cara kerjanya dengan terang. Nah, kalau garam, kalau kita perhatikan dia itu akan bermanfaat kalau dia itu larut. Kalau dia itu enggak seutuh garam yang semula, tapi dia akan terasa manfaatnya kalau dia itu larut. Di sisi lain kalau kita lihat terang, dia itu akan tetap nampak kayak yang Gege bilang. Memang dia sebagai terang ya harus tetap ada. Nah, ini mau bicara tentang apa sebenarnya? Mau berbicara tentang kita tuh sebenarnya ada saatnya kita tuh di posisi yang seperti garam ini. Kita tidak selalu harus menonjol. Sebagai orang Kristen tuh kadang kita melakukan sesuatu yang tidak perlu orang lain lihat kita, tapi yang orang lain rasakan. Kayak tadi Robi kasih contoh, pelayanan itu tidak selalu yang nampak, yang kelihatan, tapi bisa juga hal-hal yang tersembunyi yang bisa kita lakukan. Itu berbicara soal garam. Nah, kalau terang itu berbicara mengenai apa yang kita lakukan yang bisa kelihatan gitu, yang yang terus nampak buat orang-orang sekeliling kita. Tapi kita perlu perhatikan hal ini. Ada tantangan tersendiri buat dua hal ini, buat garam, buat terang. Pada saat kita menjadi garam, kita perlu waspada terhadap lingkungan. Karena ternyata garam itu juga punya satu sifat, yaitu dia itu bisa terpengaruh. Kalau misalnya kita jadi garam, kita harus perhatikan lingkungannya kita. Tadi Cerin sudah bilang, garam itu akan menjadi tawar kalau dia terkontaminasi dengan zat yang lain. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita tahu identitas kita semuanya itu garam, dan kita harus bermanfaat buat orang lain, membawa rasa buat orang lain. Tapi kalau kita tidak sadari di mana kita berada, atau kita tidak was-was dengan siapa kita bergaul, itu pelan-pelan, enggak yang langsung berubah rasanya, tapi pelan-pelan itu akan mengikis sifat asli dari garam. Dia akan pelan-pelan menjadi tawar. Nah, saya semalam sempat cerita dengan Kak Esra, dan Kak Esra bilang ada dua hal yang bikin garam itu jadi tawar. Yang pertama soal kelembapan. Jadi kelembapan itu enggak yang serta-merta langsung mengubah garam menjadi langsung tawar, tapi perlahan-lahan dia akan mengubah itu menjadi tawar. Itu bicara soal sekelilingnya kita, lingkungannya kita. Jadi teman-temannya kita, kata-kata yang kita dengar, apa yang kita baca di sosial media, yang kita lihat dan lain sebagainya. Kalau misalnya garam juga ini dia punya sifat yang mudah larut, jadi kita perlu berhati-hati terhadap segala sesuatu yang kita terima juga. Nah, kalau sesuatu berlebihan buat garam itu akan berbahaya, menghilangkan fungsinya. Jadi misalnya kita masak satu kuali besar, kalau misalnya garamnya sedikit, itu tidak akan cukup. Kalau misalnya garam lebih sedikit dari air misalnya, itu yang akan lebih berpengaruh itu airnya, bukan garamnya. Jadi apa yang mau saya bilang, kalau misalnya garam kena air hujan, itu bicara soal kita kena berkat yang berlimpah lah, misalnya saya bilang. Itu juga kita perlu berhati-hati, karena bisa jadi garam akan menjadi tawar. Atau air hujan juga bisa berbicara mengenai persoalan yang kita hadapi, tekanan dalam hidup. Garam itu bisa menjadi tawar kalau semuanya berlebihan, airnya berlebihan. Jadi perlu berhati-hati sama apa yang kita terima, apa yang sementara kita alami. Kita perlu terus sadar bahwa kita ini garam. Jangan sampai lingkungan mempengaruhi kita, keadaan hidup mempengaruhi kita sehingga kita menjadi tawar. Nah, kita adalah anak-anak yang sudah dikasih identitasnya sama Tuhan. Nah, yang selanjutnya kita perlu perhatikan bahwa tantangan dari terang ini juga ada. Nah, terang ini berbicara mengenai kita bisa sebagai leader, sebagai pemain musik, worship leader, sebagai pelayan-pelayan apa yang kelihatan mungkin, atau dimanapun kita berada.
Dan kalau misalnya kita itu punya sesuatu yang terlihat dari kita, orang melihat kita punya nilai, punya segala macam, firman Tuhan mengatakan bahwa pelita itu tidak akan dibiarkan di bawah, tetapi akan diangkat. Nah, tantangannya pada saat kita diangkat itu ada. Kita tuh akan menjadi sendirian di puncak. Nah, apa yang berbahaya dari sendirian ini adalah mempertahankan konsistensi. Karena jangan sampai kita merasa sudah puas berada di atas, lalu kita tidak melakukan lagi apa yang seperti biasa yang kita lakukan. Banyak cerita di Alkitab kayak Daniel, dia tetap melakukan ibadahnya, dan yang lain di dalam Alkitab. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, tantangan menjadi terang itu ada. Jangan hanya sebatas kalau saya anak terang saya harus melakukan ini itu, tapi kita juga perlu berhati-hati, berwaspada terhadap tantangan yang akan menimpa kita, karena bisa juga terang itu berhenti memancarkan cahayanya kalau kita tidak waspada sama apa yang itu berbicara mengenai kondisi kita. Apakah kita pada saat sendirian kita akan terus baca Alkitab, akan terus berdoa, akan terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya kita sendirian di kamar, kita ngapain? Kita sendirian di mana? Atau pada saat kita pergi pacaran? Atau kita sendirian di tempat manapun kah? Atau kita lah yang paling tahu, gitu ya. Jadi kita perlu ingat terus identitas diri kita garam terang. Jadi tidak hanya berbicara mengenai pengaruh kita, tapi berhati-hati terhadap apa yang sedang kita alami. Gitu. Itu aja. Sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang garam itu akan larut. Apa yang saya belajar juga bahwa kita nggak perlu pujian dan validasi kalau nama Tuhan dipermuliakan. Misalnya nih, tiba-tiba ada satu perayaan, event, kegiatan gereja, tiba-tiba namanya Valdo tidak ada di pemimpin pujian. Tapi nama Tuhan dipermuliakan. Valdo masih mau jadi garam atau dia bilang, saya tidak mau lagi ini. Kenapa namaku bukan yang melayani? Padahal kita di dalamnya itu yang tadi dikatakan, kita ini larut di dalamnya dan kita memberi rasa. Setiap kali kalau acara yang dipercayakan dan saya lihat teman-teman yang pelayanan di atas, doa saya dari tempat saya pelayanan itu saya bilang Tuhan kasih kemampuan supaya yang di atas begitu mereka melayani dan sampai semua teman-teman yang di belakang layar begitu kita beribadah, hadirat Tuhan dirasakan. Jadi kita nggak perlu ini. Kadang kita berpikir kalau kita mau jadi garam, mau punya pengaruh, kita harus ada di posisi nomor 1. Yang paling atas. Coba Google. Orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan lihat Yesus nomor berapa. Bukan nomor 1. Ada yang tahu nomor berapa? Betul. Nama Yesus itu nomor 3. Ada nomor 1, nomor 2. Orang yang berpengaruh di dunia. Tapi pengaruhnya Yesus itu ini. Sampai namanya itu dibuat sebagai penanggalan waktu. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Siapa orang ini yang namanya itu, kelahirannya itu sampai dipakai untuk penanggalan waktu. Buku yang terus dicetak sampai abad 21 ini. Alkitab. Enggak pernah, dia mengalami revisi, tetapi ini siapa orang ini? Berpengaruh. Jadi saya berharap supaya kita semua di tempat ini, biarlah dunia melihat perbuatanmu, bukan bahasa rohmu. Bukan, ada orang yang
Saya ingat ini. Ada orang yang dia jadi garam, jadi terang, itu kalau di kebaktian. Tapi kalau di kehidupan, dia jadi gelap, jadi gula. Apa maksudnya gula? Mulut manis. Kadang kita perlu orang-orang yang keras sama kita supaya kita tahu apa yang tidak bisa kita lihat. Jadi kadang kalau kita ditegur, dikasih masukan, itu sebenarnya ya Alkitab sudah bilang, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kalau di gereja ada orang yang sadar Tuhan, tapi kalau di kehidupan yang nyata kita keluar dari ruangan ini, kita harus sama, garam dan terang. Kalau misalnya ruangan ini tidak ada cahaya sama sekali, bisa nggak kita salah pegang? Atau ada uang di dalam ruangan ini, kita semua taruh uang di depannya kita. Bisa nggak kita salah ambil uang? Kalau anak Tuhan tidak mau jadi terang, maka dunia yang dikatakan dunia ini jatuh di dalam kegelapan. Maka itulah kenapa ada orang yang dia sebenarnya bukan nggak tahu, tapi karena nggak ada terang di situ. Dia sudah tahu itu bukan uangnya, diambil. Dia sudah tahu itu bukan istrinya. Dia sudah tahu itu tidak boleh. Karena anak-anak Tuhan, ya itu yang saya bilang tadi, kembali lagi. Kenapa Yesus memakai garam? Sebab semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menjadi garam. Adalah garam, jangan harus menjadi garam. Salah itu. Salah. Adalah garam dunia, terang dunia. Kalau kita ya tiba-tiba ruangan ini gelap, ada satu cahaya, maka yang terjadi adalah sekalipun cahaya itu kecil, dia lilin, kegelapan hilang. Cahaya itu yang kelihatan. Jadi apa tadi yang Vero sampaikan, kita jangan apa ya, pada waktu kita dilarutkan, kita menjadi garam, kita larut ini, kita tidak dapat pujian, kita tidak dapat validasi, orang kasih pujian, wah yang kamu lakukan itu keren, nggak dipuji, nggak di misalnya tempat pekerjaan atau di gereja, tapi kita tahu lewat hal itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita tetap tahu identitas kita. Orang nggak kasih kita aplaus, nggak ada orang yang kasih aplaus, tapi kita tetap bertanggung jawab. Ada satu teks di dalam Alkitab, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi kita itu yang adalah, Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Tapi di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Sebenarnya kita itu merefleksikan terang Yesus yang ada di dalam kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, maka yang kita munculkan itu bukan terang Kristus. Jadi Yesus berkata, akulah terang dunia, maka kita itu merefleksikan terang Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Jadi amaze, luar biasa. Kasih aplaus dulu Vero. Keren. Dari yang lain? Oh iya, Tama tadi saya lihat kayaknya kurang setuju dengan Vero ini. Oh Hari dulu tahu tadi, Hari sudah angkat tangan ya. Oh Kiro yang angkat tangan. Ayo silakan yang belum. Silakan.
Iya. Habis Tama, Taci. Oh, habis Dagmar, Taci, baru Tama, Hari. Marvin. Silakan. Baik, dari saya ayat 13 sama 14 Kak. Gini. Ayat 13 sama 14. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terus ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi tadi pembahasannya semua sudah menjelaskan tentang apa itu garam, fungsi garam, cara kerjanya. Tapi kalau dari firman Tuhan ini saya belajarnya bahwa Tuhan menunjukkan sesuatu yang sederhana. Dari kesederhanaan, ciri khasnya Tuhan Yesus itu selalu dimulai dari kesederhanaan. Jadi garam itu kan bahan yang sebenarnya sederhana, tapi itu sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana Tuhan Yesus lahir juga dulu di kandang yang hina, tempat yang sederhana. Tapi di sini juga dianalogikan garam sesuatu yang sederhana juga, tetapi dia bisa berdampak. Dan dampaknya itu bisa baik, bisa juga buruk. Baiknya bisa menjadi rasa yang enak, tapi kalau berlebihan kita penyakitan. Orang kalau berlebihan mengkonsumsi garam itu kan nanti bisa hipertensi, stroke dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mendefinisikan garam ini dengan fungsi yang baik sesuai dengan fungsinya, berarti kita benar-benar menjadi garam yang memiliki dampak yang baik, bukan dampak yang buruk. Jadi dari ayat ini saya belajar bahwa kita ketika kita mau menjadi, kita kan sudah jadi garam, tapi jika kita hanya menjadi garam tidak cuma diam di rumah, ya kita berarti kan tidak digunakan. Tapi ketika kita mau memberikan diri kita untuk difungsikan lagi, berarti kita memberikan dampak. Tapi kembali lagi, apakah dampak itu akan memberikan dampak yang baik atau dampak yang buruk? Begitu juga dengan terang. Ketika kita mau menjadi terang, kita berdoa, biarlah kita tuh, biar kalau setiap doa, syafaat atau apapun, kita selalu berdoa bahwa biarlah orang tuh bisa melihat keserupaan Kristus dalam hidupnya kita. Tapi apakah perkataan itu kita hidupi atau tidak? Apakah firman Tuhan yang kita baca itu kita hidupi atau tidak? Bahkan tadi waktu Cerin bilang juga bagaimana teman-temannya bisa melihat dia. Jadi kan dari buahnya. Jadi ketika kita tidak menunjukkan buah, tidak menunjukkan sesuatu yang kelihatan, berarti kita belum menjadi terang. Jadi mungkin itu bisa jadi refleksi diri kita untuk pertanyakan apakah kita sudah betul-betul serius menjadi garam dan terang dunia, atau kita hanya sekedar perkataan manis yang tadi Pastor bilang. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar berbicara namun tidak melakukan, sampai identitas kita sebagai orang yang berintegritas itu hilang. Dan tadi juga sempat Abel sampaikan bahwa ketika di tempat kerja, ketika kita tidak betul-betul tidak dilihat, kita betul-betul dibuang. Tapi saya punya pengalaman ketika kita sangat diperhatikan oleh atasan kita, biasanya di level bawah itu akan merasakan iri. Tapi kita juga bisa punya pilihan untuk tetap mengasihi mereka, tetap menunjukkan kalau kita tuh garam dan terang dunia, atau kita juga mau memvalidasi apa yang mereka katakan. Jadi ketika mereka bilang, oh sombong sekali kau kayak gitu. Tapi kita juga bisa menunjukkan kalau memang kita tidak sombong, tapi ya dari tindakan. Bagaimana orang mau menilai kita kalau kita memang betul baik, kalau kita tidak berlaku baik.
dari tindakannya kita. Seperti itu, Pastor. Luar biasa. Silakan. Apa ya? Awas lihat kabelnya. Tes. Ya. Oke. Kalau dari saya itu sedikit saja, mungkin sudah disampaikan oleh kakak-kakak semuanya, sudah sangat sudah sangat benar dan teman. Tidak, semuanya. Kesimpulan dan saran. Tapi yang paling saya notice itu tadi yang seperti kata Kak Gege itu, ketika kita menjadi sebuah dampak yang garam yang berkualitas. Ya, mungkin kita sama-sama sudah kita semua sudah tahu kalau kita itu bukan cuman, apalagi kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, mungkin kita tidak cuman di gereja supaya kita berdampak begitu, tapi ada satu kesaksian dari yang kualami. Jadi yang hari Rabu kemarin itu, ketika kami ada ujian mid test di kelas, di situ saya agak agak ragu dan bimbang, kayak maukah ikut teman-temanku begitu, karena mereka itu semua mau buka nyontek begitu. Terus ketika itu saya milih untuk duduk di depan dan saya di pojok sekali, terus bilang, buka ya, mau Kak negosiasi sedikit, tapi terlintas di dalam hatiku, di hatiku. Kenapa Bang? Nggak apa-apa. Jadi terlintas di hatiku itu, Pastor, jangan begitu, Roh Kudus ingatkan lagi, jangan. Terus pas itu dosen prof suruh untuk teman-teman yang lain maju, kebetulan isi dulu bangku yang paling depan. Teman saya bertanya begini, Tama, kau mau contekan begitu? Kau sudah belajar? Saya cuma bilang begini, begitu. Terus pas masuk mid test, saya cuma diam. Terus dia bilang, Tama, saya mau contek, bisakah jawabmu dengan sesuai pengetahuanmu? Saya bilang begitu. Terus dia bilang begini, jangan mipaing, saya juga buka deh, percaya mah dengan diriku sendiri. Jadi dari hal itu saya bisa melihat ternyata itu tidak bisa simpulkan. Ternyata seperti yang Kak Gege bilang itu, ketika kita tidak harus menyampaikan lewat kata, tetapi orang lain lihat dari perbuatan kita, mereka bisa lihat, oh ternyata orang ini dilihat dari kualitasnya, bukan kualitas dari perbuatannya, bukan cuma dari kata-katanya yang manis, begitulah. Ya begitu saja, Pastor. Jadi kita semua anak-anak Tuhan siap ditempatkan dimanapun kita berada, seperti visi misi yang telah ada di Goal CC. Betul. Luar biasa. Silakan. Kalau dari saya, kebanyakan gula ini. Kalau dari saya, mungkin saya lebih ke yang dikatakan tadi sama Kak Yudis. Terang dan garam itu adalah tanggung jawab yang kita punya, namun
sebenarnya sulit dilakukan. Sebelum kita memancarkan terang, menjadi garam di lingkungan kita, kita harus memperhatikan dulu bagaimana kehidupannya kita. Apakah kita bisa menjadi pengaruh terhadap diri kita sendiri, kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri, atau apakah kita bisa menerangi diri kita sendiri sebelum kita memberikan pengaruh dan terang itu ke orang lain. Mungkin dari belajar dari pengalaman kemarin di tempat magangku, di tempat ketika tempat ini adalah tempat di mana banyak orang yang memandang orang-orang di dalamnya itu sebagai orang-orang yang rendah, memandang rendah orang-orang di dalam karena mereka membuat kesalahan. Namun setelah belajar dari mereka, ternyata kita tidak bisa menilai mereka rendah. Kadang ketika kita datang, mungkin ketika kita datang di sebuah lingkungan yang berbeda dengan kita, mungkin bisa dibilang di tempatnya orang-orang yang telah berbuat kesalahan, kita menganggap diri kita lebih tinggi. Dan itu adalah salah satu tantangan ketika kita mau menjadi pengaruh dan terang di lingkungan kita, yaitu keangkuhan yang kita miliki. Maka dari itu kalau saya sendiri, bagaimana kita bisa mempengaruhi dan menjadi terang untuk diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita memberikan ke orang lain. Mungkin juga berbicara tentang menjadi garam dan terang, saya mau berbagi pengalaman. Jadi kemarin waktu saya magang, ada 2 orang teman saya, namanya Dimas dan David Ponto. Iya, jadi saya mengajak mereka untuk pelayanan di sana. Mungkin setelah saya ikut ibadah-ibadah di gereja di sana, teman-teman yang menjadi warga binaan di lapas itu tidak seterbuka atau tidak seaktif itu berbicara dengan pelayan-pelayan Tuhan yang datang. Tapi ketika ini mereka 2 orang datang, mungkin mereka menerapkan salah satu value di gereja, yaitu empati. Mereka bisa menempatkan diri mereka di bagaimana posisinya teman-teman yang menjadi warga binaan di sana. Jadi teman-teman di sana itu jadi lebih terbuka, jadi lebih mau bercerita dibandingkan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang sebelumnya datang. Tapi ketika mereka datang, justru saya melihat teman-teman di sana lebih terbuka, lebih mau bercerita, lebih mau menyampaikan apa alasan-alasannya mereka. Misalnya mereka kan di sana kasusnya narkoba. Apa alasannya mereka untuk mau untuk masuk ke dalam lingkungan itu. Jadi bagaimana jadi kembali lagi dari dirinya kita. Apakah kita bisa menjadi mempengaruhi diri kita sendiri dan menjadi terang untuk diri kita sebelum kita menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar kita. Oke, kesimpulan dan saran dari Marvin. Waduh. Silakan Marvin. Apa yang Oh hari. Oh ya silakan. 15 menit ke depan. Ya. Hah? Oh iya. Saya mau kesimpulan please. Silakan. Saya garam. Mas, saya ada mineral di sampingku. Nggak asin, maaf. Tidak. Sebenarnya dari tadi sudah banyak sekali disebutkan sama semua orang di dalam dunia. Tapi yang lebih saya tadi highlightnya di bagian kayaknya Yudis yang bilang ya, kayak Yudis yang bilang ketika diberikan konotasi kepada kita ada seorang garam dan terang, itu merupakan tanggung jawab yang berat karena
sudah tadi juga disampaikan oleh Taci, bagaimana caranya kita harus menginfluence dirinya kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita menjadi garam dan terang bagi diri kita sendiri dulu, baru kepada lingkungan kita. Karena menjadi sesuatu yang sangat berat jika kita adalah seorang pelayan Tuhan, tapi kita tidak bisa mencerminkan hal-hal baik dari Tuhan itu sendiri. Maksudnya kayak saya juga sempat membaca dalam Alkitab kayak dibilang hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi itu kenapa saya bilang yang saya highlight itu sebuah tanggung jawab, karena ketika kita tidak bisa memposisikan kita sebagai garam yang terus-menerus dengan porsinya, maka kita akan hilang dan tidak akan tidak berguna lagi buat sekitar, bahkan buat diri sendiri. Itu. Mungkin itu dulu, nanti kesimpulan lagi. Cukup. Siap. Kalau dari saya, kalau dikatakan garam pada abad pertama Masehi itu, dikatakan kalau misalnya garam itu melambangkan kemurnian. Jadi artinya itu kalau kita jadi garam berarti kita itu adalah orang yang dipilih untuk membawa kemurnian bagi orang lain. Terus tapi menurut saya yang menjadi hal yang sulit adalah garam itu bukan langsung jadi garam, dia harus melewati banyak proses dulu. Tuhan bilang kalau kita kamu adalah terang, kamu adalah garam dan terang dunia, tapi kalau menurut saya kita nggak bisa langsung jadi garamnya, kita harus melewati proses dulu. Seperti air laut itu harus melewati harus terombang-ambing oleh angin, terus kemudian harus dijemur di bawah matahari supaya bisa menjadi garam. Sama seperti diri kita juga, kita nggak bisa langsung jadi garam, kita harus lewati banyak proses dulu supaya bisa jadi garam, seperti itu. Dan proses itu yang menurut saya adalah bagian yang paling sulit, di mana kita harus melihat apakah proses ini tuh menuntun kita menjadi garam. Contohnya minggu ini adalah minggu UTS saya di kampus. Terus pas hari Selasa itu saya UTS matematika, saya belajar malamnya. Pas UTS-nya teman saya ngode-ngode, apa jawabannya nomor 5? Apa jawabannya nomor 5? Saya kayak dalam hati kayak kasihan juga kalau misalnya saya nggak kasih terus dia harus ngulang gitu atau nilainya jelek. Tapi saya pikir juga kalau misalnya saya kasih, saya jadi kayak ini membantu dia atau justru menjadi serangan dari belakang untuk dia, seperti itu. Kemudian juga yang saya dapatkan itu adalah kalau kita jadi garam, garam itu tidak bekerja, garam itu bekerja dengan tidak terlihat. Sama kalau misalnya dianalogikan saat kita mencampurkan garam pada masakan kita itu, garam itu larut. Itu membuktikan bahwa kalau misalnya kita melakukan pelayanan itu enggak harus yang terlihat, bisa juga dengan yang tidak terlihat, seperti itu. Terus saya tiba-tiba juga kepikiran kalau misalnya dianalogikan masakan itu kalau misalnya dicampur dengan garam, saya tiba-tiba kepikiran kalau misalnya bagaimana kalau misalnya garamnya itu kelebihan pada masakan itu. Apakah itu berarti kalau misalnya kita kelebihan mengasihi seseorang itu tidak baik? Itu yang saya pertanyakan. Tiba-tiba saja kepikiran tuh. Ya, sekian. Luar biasa. Marvin. Agnes. Sebentar ya Marvin, kita bahas hal itu. Oke, Pastor. Mungkin simpel saja. Terang. Jadi kalau terang itu kan di kegelapan. Misalnya kita di suatu ruangan yang gelap, terus ada lentera satu di situ, dinyalakan. Tidak mungkin orang akan lari dari lentera itu, pasti dia akan mendekat ke lentera. Dan sama seperti kita anak-anak Tuhan, mungkin kita pernah nonton VT yang kayak ada satu orang yang berbuat kebaikan, lalu dilihat sama orang lain, lalu dilakukan lagi sama orang itu, lalu ada orang lain lagi yang lihat dia lakukan lagi. Jadi
terang itu pasti orang akan mengikut ke terang itu. Dia tidak mungkin akan meninggalkan cahaya itu. Dia akan terus melekat sama cahaya di tengah-tengah kegelapan. Cuman yang masalahnya adalah lentera itu dia bisa habis, dia bisa mati. Jadi yang kita butuhkan adalah kita butuh minyak. Nah, minyaknya itu ya firman Tuhan yang bisa terus membakar nyala api yang ada di lentera kita. Jadi kita juga sebagai lentera kita juga tidak bisa mengandalkan kekuatannya kita sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk menjadi pelumas ya, minyak ya, untuk menjadi minyak di untuk menyalakan terang kita sendiri. Gitu sih, Pastor. Singkat saja. Luar biasa. Oke, jadi apa yang tadi Marvin sampaikan, kalau saya kasih pandangan menurut saya, itu artinya para garam-garam yang ada di tempat ini, garam dan terang, itu jangan kumpul. Garam-garam berkumpul dan saling menggarami, akhirnya jadi gudang garam. Salah ya. Maksudnya kita dikatakan kamu adalah garam dunia. Karena dunia ini mereka membutuhkan satu rasa yang ya beda, bukan hanya apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita kumpul di dalam dan akhirnya saling menggarami, kita hanya istilahnya apa ya? Oh, saya cukup jadi garam di gereja aja deh. Kalau di kampus, ya saya jadi sama seperti dunia. Ya kalau saya di mana? Di tempat kerja, saya sama dengan dunia ini. Kalau saya ada di komunitas saya sama dengan dunia. Padahal kita harus memberi rasa yang Yesus berikan kepada kita. Yaitu dalam Alkitab ini, saya tiba-tiba ingat ini. Ada seorang di dalam Alkitab yang arti namanya itu matahari. Tahu nggak? Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya like the sun. Seperti matahari. Ada yang tahu? Orangnya kuat. Dia bisa mengangkat gerbang. Ya, Simpson. Ada yang tahu di mana letak kekuatan Simpson? Agamawi sekali. Enggak. Kekuatan Simpson itu berasal dari Tuhan. Rambutnya gondrong atau pendek, kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, nggak ada manfaatnya. Gitu. Maksudnya dia rambutnya itu menandakan bahwa dia adalah nazir Allah. Jadi mau gondrong tapi nggak ada terang Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Nah, ini yang menarik. Waktu saya baca dari Simpson ini, matanya itu dicungkil pada waktu dia mulai bermain-main dengan terang. Dia tidak mau tinggal di dalam apa yang Tuhan tunjukkan. Kita lihat dulu deh, di mana tadi saya buka ayatnya. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-20. Arti nama Simpson adalah like the sun, matahari. Berarti dia harusnya memancarkan terang. Tapi ini, Hakim-Hakim 16 ayat 20, lalu berserulah perempuan itu. Siapa perempuan itu? Delila. Bukan Samson ya, ini Simpson. Orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya dan serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta lepas. Ini dia. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kata meninggalkan itu ini, tidak lagi mau hidup seperti yang Tuhan perintahkan. Kita menjadi garam dan terang itu bukan, kita adalah garam dan terang
dunia, tetapi kita diperintahkan untuk tetap hidup seperti yang Yesus berikan teladan kepada kita. Tidak diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi Simpson itu dia jatuh di satu daerah yang namanya Gaza. Gaza itu artinya satu daerah, satu kelemahan di mana dia tidak mengizinkan Tuhan itu menguasai, mengubah dan memperbaiki kehidupannya. Setiap kita punya satu daerah atau titik kelemahan di dalam kehidupan kita. Betul ya? Kalau kita lemah di dalam hal seks atau kita lemah di dalam hal keuangan, maka kita harus membuka diri kita untuk Tuhan menolong kita melalui caranya Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang menegur kita, menasehati kita. Nah Simpson ini karena dia sudah tahu di situ kelemahannya, dia terus berjalan di seputaran daerah yang namanya Gaza. Itu satu daerah di mana kita mengizinkan iblis bermain-main di situ. Akhirnya digoda dan Simpson akhirnya memberitahu bahwa kalau rambutnya dipotong, maka dia akan menjadi lemah. Di dalam ayat yang ke-28, Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, ini perhatikan, dan buatlah aku kuat. Itu artinya yang memberi Simpson kekuatan siapa? Tuhan, buatlah aku kuat. Nah pada waktu kita tidak tinggal di dalam Tuhan, itu kenapa Mazmur 119 ayatnya yang ke berapa itu ya? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya itu baca Alkitab supaya kakimu tidak terantuk, tidak tersandung. Kamu bisa menjadi terang. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jadi kalau kita bangun, ini mata kita ini, ya saya nggak tahu ya. Kalau saya itu baru bangun sekarang, saya harus beradaptasi dari gelap itu untuk terang. Ya harus pakai kacamata. Kalau tidak saya akan lihat semua, kok semua ini blur ya. Nah mata kita itu bisa beradaptasi dengan apa saja. Mungkin sekarang kita lihat baca Alkitab sama-sama, tapi seperti yang Vero sampaikan, waktu kita di rumah sendirian, apa yang kita lihat? Dan mata kita itu akan terima semua. Dia beradaptasi untuk melihat. Tetapi kita harus pastikan bahwa yang kita lihat itu adalah kebenaran. Mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, apa yang kita lihat? Firman Tuhan kah? Atau hal-hal yang lain? Jadi Simpson pada waktu dia tidak lagi hidup di dalam terang Tuhan, kita lihat ayatnya yang ke-25. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-25, kita baca sama-sama yuk, terakhir, baru kita selesai. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-25, sudah dapat? Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-25. 1, 2, 3. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Dan kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Jika kita tidak hidup di dalam terang, maka dunia akan melihat kita itu sebagai bahan tertawaan. Ya maaf ya, yang seperti tadi saya bilang, mungkin kita di gereja jago, tapi begitu kita keluar, orang lihat, ih sama Ji, katanya habis dari gereja. Dunia akan melihat kita menjadi bahan tertawaan. Ketika kita coba-coba untuk hidup di luar terang yang sesungguhnya, lihat apa yang terjadi sama Simpson. Matanya dicungkil. Lalu dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kita
nggak sampai dicungkil mata, tapi mata kita ini bisa menerima segala sesuatu. Mata kita ini lebih bagus daripada kamera yang paling canggih. Bisa terima gambar warna yang paling bagus. Lebih canggih dari kamera yang paling canggih. Dan mata kita ini, Alkitab katakan, mata adalah pelita. Bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa menjadi terang, kita nggak bisa memperolehnya itu di tempat yang lain. Kita cuma bisa peroleh itu seperti kata Alkitab. Apa tadi? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi malam hari ini saya berdoa supaya kita semua menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi orang-orang yang memberi pengaruh bagi dunia ini, dan kita juga memancarkan kehidupan. Kita menjadi terang bagi dunia di sekeliling kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kami semua sudah bersama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami semua yang mendengarkan tayangan ini, kami yang hadir di tempat ini, orang-orang yang nanti akan mendengarkan, kiranya kami semua diberkati. Kami adalah garam dan terang dunia yang Tuhan sudah utus kami ke dalam dunia ini untuk kami memberikan rasa yang Yesus berikan kepada kami, supaya kami membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, supaya kami dapat mengerjakan semuanya ini, dan semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, baik itu di kampus kami, di tempat pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, biar kiranya kami menjadi garam, kami menjadi terang bagi dunia ini. Perkataan yang keluar dari mulut kami membangun kehidupan orang, sikap kami, perilaku kami, orang melihat dan mereka akan bertanya, siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu tinggikan di dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami kemampuan supaya ketika kami berjalan di dalam dunia ini, kami tidak terpengaruh, tetapi kami memberi pengaruh bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kiranya setiap orang yang mendengarkan tayangan ini Tuhan memberkati, dan kami semua mengalami pembaharuan di dalam akal budi kami, di dalam pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri sarapan pagi bersama ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.